Terima kasih masih bersama kami di Kabar Ramadan. Pemirsa, Sunan Ampel adalah salah satu anggota Wali Songo yang disegani karena karisma dan perannya menyebarkan Islam di Surabaya dan sekitarnya. Berdirinya Kerajaan Islam Demak tak lepas dari peranan Sunan Ampel. Sejumlah ahli sejarah meyakini bahwa Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401 dengan nama Raden Rahmatullah. Beberapa riwayat mengatakan Raden Rahmat adalah putra dari Mahdun Ibrahim atau Maulana Ibrahim Asmorokondi yang tak lain adalah menantu Sultan Campa. Disebutkan juga bahwa Raden Rahmat adalah keponakan dari Putri Campa yang menjadi permaisuri Raja Majapahit pada masa itu. Raden Rahmat datang ke Tanah Jawa untuk mengunjungi bibinya Dwarawati yang tak lain adalah permaisuri Prabu Brawijaya. Sunan Ampel itu putra dari Maulana Ibrahim Samarkandi. Beliau dibesarkan di negara Samarkand. Kemudian mempersunting Putri Campa, punya putralah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel dikirim ke Tanah Jawa oleh ayahnya setelah meninggalnya Maulana Malik Ibrahim yang sekarang dikenal dengan nama Sunan Gresik. Namun versi lain menyebutkan bahwa Raden Rahmat adalah putra pertama dari Maulana Malik Ibrahim. Ada beberapa versi sebetulnya. Dia kan tinggal di Cempa, ya. Lalu ketika ayahnya meninggalkan dia, ya dia sendiri artinya hidup dengan ibunya dan pada akhirnya dia pergi menunaikan ibadah haji. Setelah pulang menunaikan ibadah haji, dia kemudian datang ke Jawa. Setelah singgah dulu di Palembang, karena menurut salah satu cerita yang di Palembang itu adalah sepupunya. Ya, ada sepupunya di sana dan kita tahu bahwa tujuan pertamanya adalah Gresik, yaitulah tempat ayahandanya, ya. Dan sebelum dia menetap, dia itu sebetulnya juga ingin berkunjung ke Majapahit karena di sana kan ada bibinya. Sunan Ampel sendiri dikenal memiliki watak yang tegas. Namun, seiring perjalanan waktu, Sunan Ampel menjadi lebih bijak dalam menyikapi budaya dan tradisi Jawa. Ia pun mengubah kata sholat menjadi sembahyang, yang berasal dari kata sembah dan hyang. Musola disebut langgar, karena pada masa itu warga yang berkumpul di musola dicap melanggar keyakinan nenek moyang mereka. Sedangkan murid yang belajar agama disebut santri atau berasal dari kata sastri, yaitu orang yang memahami buku suci Hindu. Cara tersebut mampu menarik simpati warga Ampel. Pesantren yang dibangun Sunan Ampel pun terus berkembang dan menyebar ke wilayah lain. Salah satu bukti keberhasilan Sunan Ampel adalah Sunan Ampel cukup berhasil mengislamkan masyarakat di kawasan Jawa Timur. Terbukti Islam bisa masuk ke Kerajaan Majapahit. Sebagian kalangan istana memeluk agama Islam kecuali sang raja. Meski tidak mengislamkan raja, namun anak Raja Majapahit yang bernama Raden Patah menjadi murid Sunan Ampel. Huru-hara politik perlahan membuat Majapahit mengalami kemunduran. Pada saat yang bersamaan berdirilah Kerajaan Islam Demak dan Raden Patah menjadi rajanya. Berdirinya Kerajaan Demak ini semakin menguatkan pengaruh Islam di Tanah Jawa.